kita makan, diolah dulu di mulut, diolah, dikunyah dengan baik sampai halus, kemudian masuk di tubuh organ pencernaan yang akan melanjutkan tugas itu. Bisa karena karangnya, jadi kalau kita bau mulut itu biasanya dimulai dari mulutnya dulu. Giginya gimana, ada lubangkah di situ, ada karang nggak di situ, seperti itu. Kalau ada, itu yang diperbaiki. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. Kita ada bersama-sama dengan Dr. Gigi Desri. Apa kabar, dokter? Baik, Pak Pendeta. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Terima kasih. Ini kita ada bersama-sama di Gorontalo. Oh iya. Wah, ini pemandangan yang bagus, kota yang indah, dan ini tempat yang sebenarnya kaya sekali ini, Gorontalo ini. Luar biasa. Dan kita bersama-sama dengan Dr. Gigi Desri ini ingin berbicara soal kesehatan gigi dan juga pengalaman-pengalaman hidup selama sebagai dokter gigi ini. Ya. Karena dokter gigi ini kesan banyak orang ini dokter yang mahal. Ya. Apa benar nggak itu, dok? Mahal relatif ya, Pak. Relatif, karena ya itu kan kita bicara nominal kalau mahal. Kalau konteks mahal untuk kasus tertentu mungkin, tetapi harus dilihat dulu seberapa berat yang harus ditangani sehubungan dengan keluhan pasiennya, seperti itu. Ini ya, perlu ada selain otak yang pintar. Ya, ada itu gabungan otak dan skill. Ya, keterampilan tangan ya. Keterampilan, dan itu butuh waktu untuk diasah terus-menerus, karena kesehatan itu kan tidak statis begitu saja. Ada ilmu baru yang terus berkembang. Jadi walaupun sudah jadi dokter gigi, terus harus ikutin. Harus tetap melatih diri, harus tetap belajar, harus ikut pelatihan banyak, ikut seminar, supaya karena kan bidang dokter gigi ini berhubungan dengan bahan, berhubungan dengan alat, ya, berhubungan pasti dengan teknologi. Jadi zaman saya sekolah dulu dengan sekarang itu pasti ada beberapa alat yang mengalami perubahan ataupun juga bertambah. Ya, dari segi fungsinya yang lebih kepada memudahkan operatornya sendiri, gitu, membantu pekerjaannya lebih cepat misalnya, gitu. Jadi itu juga sebenarnya butuh biaya juga ya. Jelas. Pendidikan aja ya. Jelas. Jadi gigi itu sendiri udah sama seperti klinik kecantikan sebenarnya, salon kecantikan, butuh alat. Dokter gigi tanpa alat, iya. Jadi dokter gigi itu memang betul-betul bahan-bahannya pun juga banyak kan dari luar negeri ya? Iya, banyak kan dari luar. Untuk saat ini ya, banyak ya, untuk dari luar ya? Lebih banyak dari luar. Satu bahan pun itu jenisnya juga banyak. Pabrikannya juga banyak, gitu. Mencari yang terbaik juga harus ada, maksudnya harus bisa mencari yang terbaik, karena bahannya sama, misalnya fungsinya sama, tetapi bahan itu kan kadang-kala menentukan kualitas hasil kerja selain dari skill operatornya sendiri, begitu. Nah, kenapa tadi dibilang itu gigi itu hampir sama dengan kecantikan? Karena dia membuat smile orang cantik. Penampilan yang pertama kelihatan ya. Iya, selain ngomong gitu. Ya, jadi gigi itu tidak hanya sesederhana orang mengatakan yang penting bisa makan. Itu. Yang penting bisa ngunyah. Iya, dia salah satu fungsi untuk pengunyahan juga. Tetapi kita berbicara seperti ini, Pak Pendeta, berbeda dengan orang yang nggak ada gigi kan? Oh iya. Nggak ada gigi ngomong. Iya.
Apa, kalau nggak ada gigi gimana senyumnya? Lebih banyak ya, untungnya pakai tangan ya. Iya, agak terbantu waktu pandemi kan, menutup masker ya sudah ada Oh, kelihatan. iya, waktu masker itu mau ketawa Ya nggak apa-apa, nggak kelihatan, ya, biar mulutnya bau juga nggak kecium. Iya. Jadi sebenarnya gigi itu bukan hanya soal kecantikan, tapi membangkitkan rasa percaya diri. Jelas. Apa namanya, hidup kita jadi lebih sehat juga. Oh, jelas. Berarti kesehatan mulut, kesehatan gigi itu menentukan untuk kesehatan seluruh tubuh. Iya, karena segala sesuatu awalnya masuknya pintu gerbangnya ya di mulut. Ya kan, kita makan apapun, cemilan sekecil apapun, tetap fungsinya pasti di mulut dulu. Di mulut ya? Ya. Oke. Jadi kenapa kita harus merawat gigi? Merawat gigi supaya sama aja dengan merawat tubuh. Sama kan, Tuhan menciptakan kita kan lengkap, ada hubungannya ya? Ada, jelas. Nggak mungkin Tuhan ciptakan tidak ada fungsinya. Ya pasti. Dan jumlah organnya juga paling banyak. Oh ya. Ya 32 kalau lengkap. Ya. Mudah-mudahan Pak Pendeta masih lengkap ya, 32. Oh ya. Jadi fungsinya pasti untuk kesehatan, pasti. Jadi, ya. Menjaga imun tubuh juga. Imun tubuh, ya. Dan menyerap makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi fungsi. Jadi kita makan, diolah dulu di mulut, diolah, dikunyah dengan baik sampai halus. Kemudian masuk di tubuh, organ pencernaan yang akan melanjutkan tugas itu. Bagaimana dengan apa sih trik-triknya supaya orang itu bisa merawat gigi sehingga tidak perlu sakit? Nah, pengobatan itu apa namanya? Ada jargon kan, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kalau tadi yang Pak Pendeta bilang mahal, ya dalam tanda petik, ya jangan tunggu mahalnya. Sebenarnya gampang, nggak gampang juga, tetapi bukan sesuatu yang sulit sekali juga tidak. Lebih bagus kita selama masih lengkap itu dijaga kebersihannya, yang sederhana dulu ya, dijaga kebersihannya, menyikat giginya, apa namanya, 2 kali sehari paling tidak, 2 kali sehari. Tetapi cara menyikat juga harus diperhatikan, gitu. Cara menyikat kiri kanan. Kalau depan memang atas bawah, ya atas bawah, samping kiri itu, samping-samping itu agak diputer. Ya, cara menyikat gigi, mulai dari yang bersih dulu lah, gitu. Cara membersihkan. Cara sikat gigi dulu. Ya, cara sikat. Seperti apa, bukan banyak busanya, bukan, tapi cara menyikat itu yang penting juga. Bukan odol itu bukan karena banyak busanya yang bagus ya? Iya, itu kan kalau banyak kadang-kadang deterjennya kan yang banyak. Itu pasta ya, pasta. Pastanya ya. Ya, ada kan yang sekarang sudah lebih canggih, nggak usah dibasahin, nggak usah kumur dulu. Banyak produsen yang memproduksi pasta gigi dengan berbagai macam jenis, ya. Jadi itu yang ada fluoride-nya jauh lebih baik, ya. Yang benar ya. Iya. Depan, atas bawah, kiri kanan agak diputar, terus permukaan dalam. Lidah disikat, ada pakai sikat lidah sendiri. Oh. Ya. Ada juga. Iya, iya. Lidah kan kita nggak smooth ya, nggak licin, licin seperti karpet misalnya. Dia kan juga pasti berpori. Nah itu sangat mudah makanan untuk singgah juga di situ. Jadi biasakan jangan cuma gigi, lidah juga disikat. Ya, ada penyikat lidah juga. Terus ada orang yang memberitahu tuh kalau setelah sikat gigi perlu kumur-kumur. Perlu kumur. Tetap kumur. Obat kumur. Obat kumur itu bisa ya, bisa juga tidak. Tidak wajib lah, tidak wajib. Ya,
tidak wajib. Oke. Dan tidak juga harus menggunakan setiap hari. Itu. Nah, kalau itu untuk orang kota sih mungkin bagus ya. Jadi pasti orang kota mau ini. Tapi kayak di desa gitulah ya. Nah, maaf, kadang kan ke kamar mandi atau apa agak jauh. Ya. Nah itu kan menjadi kadang-kadang aduh sudah sampai ke sana atau apa. Lebih baik sudah habis makan tidur. Justru waktu tidur bakterinya banyak di situ ketika ya jelas. Jadi ya kalau orang tua dulu bilang sikat gigi dulu baru tidur, ya memang harusnya seperti itu. Jadi kita pergi tidur dengan kondisi mulut yang sudah bersih. Gitu. Jadi kalau misalnya makan malam itu terus langsung tidur nggak ini, itu justru berkembang biak jelas. Iya. Organ tubuh yang lain. Iya. Kan lebih baik sakit hati katanya daripada sakit gigi ya. Waduh. Tapi kalau saya jangan dua-duanya. Itu penderitaan. Oke, jadi sebenarnya itu ya. Nah, ini dengan masalah karang gigi. Nah, kalau yang tadi menyambung ke yang kebersihan tadi, ya salah satunya untuk karang gigi itu. Karang gigi itu kan karena mulut kita kotor, jadi plak, numbuh, besar, keras, jadi karang. Nah, karang gigi itu memang sebaiknya per 6 bulan kita kontrol. Ya, jadi supaya yang tadi kata orang mahal, itu kan tidak seperti itu lagi. Karena kita sudah aware dari awal begitu. Jadi di rumah kita jaga kebersihannya, pemilihan makanan juga kita kontrol, jangan yang manis-manis terus juga. Kemudian per 6 bulan kita check up ke dokter gigi, bukan cuma untuk karang gigi saja. Nah, tetapi bagaimana kita berkomunikasi dengan dokternya, apa mungkin gigi kita ini sudah ada yang mulai menunjukkan karies atau lubang-lubang kecil. Lubang, iya, gigi berlubang. Iya, dia sudah menuju ke situ atau bagaimana. Nah, itu jadi dengan kita rutin ngontrol, kalau dokternya bilang, oh masih bagus, berarti kan kita tidak perlu mengeluarkan kos yang besar. Ya, kemudian kalau hanya membersihkan karang gigi, ada beberapa asuransi kesehatan ini kan yang BPJS seperti itu kan, ya mengcover itu, ya. Jadi ya lebih mudah sebenarnya. Nah, itu lebih memudahkan. Memudahkan kalau kita waspadanya dari depan. Tapi kalau nunggu sakit, ya lain cerita. Wah, kalau sakit biasanya dokter gigi bilang kasih obat dulu. Nah, ya. Baru datang lagi. Iya. Biayanya lebih mahal. Iya, belum beli obat, belum. Ya, jadi jangan tunggu dia sakit. Jangan tunggu dia sakit. Jangan tunggu dia lubang, jangan tunggu dia bermasalah. Kita cegahnya dari awal. Sebaiknya. Jadi kalau misalnya berlubang itu tahu bahwa sedikit-sedikit gigi kita agak ngilu, itu sudah berlubang ya? Iya, bisa lubang, bisa juga ada masalah lain. Bisa lubang, bisa. Iya. Wow, ini menarik ini. Jadi jangan sampai ngilu dulu ya. Iya. Kalau memang bisa tadi yang dokter bilang 2 bulan sekali ke dokter gigi untuk ada pencegahan atau mungkin bersihkan karang. Iya. Dengan bersihkan karang otomatis kita kan kalau dokter gigi itu membersihkan karang kan semua kelompok gigi yang ada di dalam mulut si pasien itu kan dibersihkan. Otomatis dia akan melihat satu persatu itu. Oh, ini ada lubangnya. Oh, ini gigi gusinya udah kayak gini. Oh, gini. Ya seperti itu. Iya, karena biasanya karang itu menyebabkan orang sakit gigi ya. Iya, bisa. Bisa sakit, bisa bau, bisa ngilu. Oh, jadi bau mulut juga bisa, iya. Berarti kan ini orang yang bau mulut berarti banyak karang. Bisa karena karangnya. Jadi kalau kita bau mulut itu biasanya dimulai dari mulutnya dulu. Giginya gimana? Ada lubangkah di situ? Ada karang nggak di situ? Seperti itu. Kalau ada itu yang diperbaiki. Terus jadi menyelesaikannya itu bertahap.
Dari hal-hal sederhana dulu. Kemudian nanti akan diedukasi cara nyikat seperti apa, membersihkan lidah seperti apa. Kalau dia butuh obat kumur, lebih baik memang atas rekomendasi dokter gigi. Sesuai dengan keluhan ya, keluhan. Nah, jadi diberikanlah itu. Jadi dia apa namanya? Lebih terarah gitu. Ini menarik sekali ini. Jadi ya, lebih baik mencegah daripada lebih baik, lebih baik. Jadi walaupun harus ada keluarkan uang juga, tapi nggak sebesar. Ya, supaya jargon yang katanya mahal itu ya jangan sampai ke situ. Jangan sampai ke situ ya. Nah, ada pertanyaannya yang sering kali kami hadapi ini. Orang kalau disakit gigi, paling takut ke dokter gigi. Ya. Karena udah punya paradigma, sakit gigi aja udah sakit. Apalagi ke dokter gigi lebih sakit. Ini benar nggak juga? Ya apa gunanya dokter gigi supaya jangan dia sakit kan disembuhkan seperti itu. Ya, ya. Kalau saya sih ya, menurut saya ya Pak ya, jangankan sakit, ngontrol biasa aja yang per 6 bulan itu tingkat kecemasan seseorang itu udah cemas duluan, baru di ruang tunggu itu biasanya udah cemas duluan, udah mikir ini kenapa, ini bagaimana ya, enggak seperti itulah, enggak semengerikan begitu. Dia bisa merawat gigi, jadi gaya hidup ya. Iya, kalau sakit ya diperiksa, jadi kan ketahuan penyebabnya apa, itu apakah semata-mata hanya lubang ataukah ada hal lain. Gitu. Jadi sakit pada gigi tidak selalu karena lubang, bisa jadi hal lain juga bisa. Misalnya hal yang lainnya. Misalnya akarnya sudah radang misalnya, tanpa harus melihat lubang. Jadi ada pengeroposan. Ada. Misalnya dia trauma nyikat, ketabrak, sakit. Nah, bisa juga seperti itu. Atau juga enggak lubang, tapi mungkin giginya enggak tumbuh sempurna. Atau tumbuhnya miring, itu biasa kejadian di gigi-gigi paling ujung belakang, sudut. Gigi bungsu. Ya, gigi bungsu gitu. Itu sekali tuh banyak kan. Iya, banyak di situ. Nah, itu enggak lubang. Karena dia posisinya. Iya, jadi tidak selalu sakit tuh lubang. Bisa aja posisinya. Kalau kayak gigi bungsu tadi yang Pak Pendeta bilang, iya memang dia miring lah, numbuhnya nggak lengkap lah, ya iya. Nah ini ada pertanyaan ini. Ada nggak pengalaman yang menyedihkan sebagai dokter gigi ini? Pengalaman dokter? Menyedihkan untuk saya? Ya. Kalau untuk saya menyedihkan itu lebih kepada seseorang yang masih muda, umurnya masih bukan remaja ada juga, remaja, kemudian ada juga yang belum masuk kategori lansia lah. Itu giginya udah habis semua. Oh ya? Iya. Itu ompong besar dulu. Iya, itu yang kalau untuk saya ya, kalau untuk pasiennya sih lebih sedih karena menyesal mungkin. Gitu. Nah, kalau saya sedih kepada aduh kok kayak gini begitu. Kok udah masih muda, dewasa muda atau juga besar ya? Ya, atau remaja, ini kok seperti ini gitu. Jadi nggak ada giginya sama sekali. Atau mungkin udah gerahamnya udah habis semua. Seperti itu. Itu penyakit keturunan atau penyakit karena itu kebanyakan lubang yang mereka nggak mau mikir ini ternyata masih bisa dirawat, masih bisa dipertahankan, main cabut aja gitu. Sakit cabut belum gitu. tentu sakit ini harus dicabut ya? Belum tentu gitu. Kalau bisa dipertahankan, masih bisa dirawat, masih bisa difungsikan kembali, lebih baik gitu. Karena habis cabut ada masalah lain. Jadi cabut itu sebenarnya paling akhir. Artinya kalau udah nggak bisa sama sekali, udah nggak bisa sama sekali, ya apa boleh buat lah
cabut aja gitu. Iya, cabut. Tapi habis cabut pasti disarankan pakai gigi palsu. Iya, banyak kan orang-orang yang sakit gigi itu pikir sudahlah daripada sakit mulut. Nah, iya itu. Lama-kelamaan ya. Iya. Kalau menyedihkannya yang seperti itu sih. Jadi makannya itu bagaimana ya? Makan bubur. Makanya kadang, iya, kadang saya bercanda sama pasien saya bilang, aduh ibu, kalau udah kayak gini, kembali ke zaman bayi aja, makannya bubur, bubur susu. Karena nggak bisa ngunyah, pokoknya nggak enak lah kita mau kosong semua dalam mulut kan itu. Iya beda. Iya jelas. Apa ini empot juga. Pipinya jadi tirus. Tirus alami. Nah, pengalaman yang apa ya, ada kesukaan tersendiri dalam sebagai dokter gigi? Suka sangat banyak ya? Iya, karena jadi lebih banyak. tapi untuk sampai ke senang itu butuh proses ke situ sebenarnya, karena mengubah paradigma seseorang itu memang agak sulit sih Pak, agak sulit. Mengerti bahwa gigi ini suatu organ tubuh yang penting itu memang agak sulit. Kalau orang yang tapi tidak semua seperti itu, ada yang memang sudah tereducated dari awal, ya kita lebih kepada sharing begitu. Ini gimana ya, bertukar pikiran lah. Tapi kalau orang yang benar-benar pikirannya cuma sakit cabut, ini yang agak sedikit saya perlu apa ya, tenaga ekstra ya, untuk lebih menjelaskan ini sebenarnya bisa seperti ini. Kalau tidak perlu kita tunggu sakitnya seperti ini, begitu. Jadi kesukaan sebagai dokter gigi bukan karena dapat duit yang banyak dari pasien. Bukan. Itu waktu pasien itu dapat ilmu, wawasan yang baik, iya, sehat ya. Iya, yang karena terus terang kebanyakan sih masyarakat, terutama orang Indonesia itu masih tidak terlalu concern dengan kesehatan gigi, ya, karena dianggapnya ya udahlah cabut aja gitu. Nah itu yang untuk saya pribadi apa ya, itu lebih kepada aduh nggak bisa ini, saya harus memberitahu bahwa ini ndak sesederhana itu gitu. Pernah nggak dok dalam pengalaman dokter praktik sebagai dokter gigi ini Anda lihat nih orang nggak mampu ya sudahlah? Oh iya, ya? Sering Pak. Sering ya? Sering itu cuman dibawain pisang. Tapi ya saya bersyukur sih, sesuai apa namanya itu. Memang dia, iya, gitu. Mampu lah. Iya, ya sudahlah gitu. Jadi ada subsidi silang. Iya, subsidi silang. Ada juga yang tanpa apa namanya, dia bayar sih iya, tapi kadang setelah itu dia pulang ada aja yang dia bawa ikan lah, maksudnya hasil mereka jadi, ya menunjukkan kepuasan mereka ya. Iya, jadi saya bilang wow, udah banyak. Iya, di hasil kebun kadang dibawa, hasil empang ada aja. Jadi makanya tadi kan saya bilang saya banyak senangnya sebenarnya. Bukan karena itu ya, iya. Ada rasa puas dari pasien itu. Iya. Ditolong. Iya. Dan yang saya lebih suka lagi, akhirnya perbincangan di ruang praktek itu tidak melulu pasien ini mengeluh tentang dirinya, tentang giginya, tidak. Tapi ketika saya menerangkan gigi itu seperti ini Bu, Pak, ini begini, akhirnya jadi lanjut. Dok, anak saya loh kayak gini, bisa nggak? Ini gini, di rumah itu dia itu gigi depannya begini, dia umur sekian dan sebagainya. Jadi saya bilang, akhirnya dari satu orang saya mengedukasi serumah jadinya secara tidak langsung ya. Jadi saya bilang, tidak kena di hati itu. Iya, jadi saya walaupun anaknya saat itu tidak ada, mereka tidak bawa karena kan memang bukan keluhan utama saat itu. Tapi dengan begitu saya jadi merasa bahwa ya puji Tuhan saya mengedukasi satu rumahnya. Gitu. Jadi ketika orang tua ini pulang,
suami istri ini pulang, dia akan aware kepada anaknya. Ya, sebenarnya perawatan itu sebaiknya memang lebih dini dari masih gigi susu. Oh. Ya, karena kebanyakan saya menjumpai orang tua yang tidak tahu. Saya tidak bisa menyalahkan juga karena memang mereka memang pasti tidak tahu. Iya, terbatas info dan sebagainya. Nah, karena banyak kejadian seperti itu. Karena mereka mikir, masih SD mungkin anaknya, masih TK atau apa, usianya mungkin masih 6 tahun. Jadi biar gigi gerahamnya lubang nggak jelas, biarin aja Pak. Itu kan gigi susu. Nanti tunggu lagi ya. Tunggu lagi. Banyak yang seperti itu Pak. Datang, tapi dok dia kan masih SD. Ntar dulu. Iya harus dilihat dulu karena usia periode gigi susu itu kan ada. Kesehatan gigi dengan anak-anak apakah mengganggu, ada hubungannya dengan kecerdasan otak? Iya jelas Pak. Kalau dia sakit, dia nggak bisa makan, kan gizinya kurang jadinya. Dia kan tidak nyaman. Kesehatan gigi anak perlu diperhatikan sama orang tua untuk kecerdasan. Iya. Karena biasa kan gigi pergantian gigi itu lambat. Iya. Ada anak yang kecepatan, ada juga yang lambat. Nah, yang lambat ini perlu ditanya konsumsi harian mereka seperti apa. Kenapa dia bisa terlambat? Kenapa bisa giginya lubang semua misalnya? Itu kan banyak faktor yang ya perlu saya memang agak lama itu kalau konsultasi masalah begitu, berentet nanti jadinya. Anak saya begini dok, nanti saya bawa ya. Oh iya monggo silahkan. Wah, jadi artinya ini kesehatan gigi itu sangat penting. Jelas Pak. Jadi daripada mengobati lebih baik. Ya, bukan karena saya dokter gigi ya, jadi saya bilang penting, tapi memang dia penting. Ya. Karena itu kesehatan gigi itu mempengaruhi kesehatan tubuh. Iya. Sakit gigi itu akan mengganggu tubuh, mengganggu pekerjaan kita, ya. Emosi. Coba tanya orang tua lagi sakit gigi tersinggung dia pasti. Oh iya, meledak gitu. Meledak emosi. Nggak usah nanya-nanya lagi sakit ini, Wah. Pakai bantal, nggak boleh berisik, anaknya nggak boleh nanya-nanya, pokoknya kacau semua. Kacau, betul. Nah, ini menarik, Dok. Tapi ini di depan ini iya ya. Ayo dok. Silakan, dok. Nah kalau ini biar nggak punya gigi bisa ini Pak. Bisa ya? Iya. Saya nggak perlu dikunyah. Tinggal disedot aja. Iya, seruput. Bagus, enak nih. Ya. Nah, jadi artinya kalau boleh dari kesimpulan penjelasan dokter, kesehatan gigi itu penting sekali. Dan baik, jangan berpikir seolah ke dokter gigi itu mahal. Iya. Ada perawatan, ada gaya hidup yang benar, perawat gigi, sehingga itu bisa mencegah sakit yang lebih banyak. Iya. Dan itu bisa membuat ya minimum lah biaya perawatan gigi. Iya. Ke dokter gigi. Ya 6 bulan sekali. Check up gigi dan mungkin bersihkan karang. Iya, bersihkan karang. Atau ada yang lubang. Iya, dicekkan satu-satu. Iya. Satu-satu. Jadi sebenarnya nggak mahal. Enggak. Itu bisa cara berpikir kita aja. Dan untuk orang tua juga harus memperhatikan kesehatan gigi anak supaya tidak terganggu kesehatan dan tidak mengganggu kecerdasan. Iya, karena kan kalau dia itu tadi kembali ke fungsi pengunyahan. Kalau ini menolong sekali untuk orang tua. Iya. Jadi memang wah ini luar biasa ini. Saya juga dapat wawasan baru. Saya lebih suka ketemu sama orang tua memang yang seperti itu, yang perhatian. Wah anak saya dok, udah nggak tahu ini gerahamnya gimana. Aduh, pokoknya banyak sih ceritanya. Iya, kalau dulu orang tua sudah bilang gini, kalau gigi atas copot, buangnya di bawah. Mitos itu. Di bawah, buang ke loteng. Padahal mitos sih. Nggak nunggu juga. Iya, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Mitos itu. Ya. Baik, terima kasih dok untuk ini. Terima kasih Pak Pendeta. Sekali-sekali lagi diundang lagi nih ya. Siap. Diundang ke Gorontalo. Karena ini
dengan Dokter Gigi Desri, seorang dokter gigi yang ada kliniknya, punya klinik gigi di Gorontalo. Nama klinik giginya apa? DR Dental Care. Nanti saudara bisa cek di dihubungi nomor bawah ini. Ya. Jadi Yesus untuk membahas isu yang ada dalam terang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.